yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan untuk mendapatkan kasih sayangnya Sayyidina Muhammad, untuk memancing rasa kerinduan Sayyidina Muhammad yang telah terdahulu daripada rasa rindu kita. Sayyidina Muhammad itu rindu berdahulu pada kita, lalu datang kerinduan kita. Berkat apa garang ada rasa rindu di dalam hati kita itu? Di dalam hati kita itu ada rasa rindu, ada rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa garang? Karena terdahulu rindunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada rindunya Sayyidina Muhammad terhadap umatnya, maka hidayah Allah Ta'ala akan jauh. Amunnya kada rindunya Sayyidina Muhammad terdahulu untuk umatnya, wabil khusus kita di simpang 4 ini, maka kada kita itu mendapatkan ilmu dan akhlak yang menyampaikan kita untuk menjadi orang yang baik. Napa? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah para lawan orang yang berbuat baik. Kenapa garang jadi kita itu bisa menjadi orang yang baik? Karena tadahulu rindunya Sayyidina Muhammad. Karena rindu Sayyidina Muhammad jarnya Allah, kada bakalan jar Allah, aku itu maulah ikam itu kada senang, maulah ikam itu kecewa atas umat ikam. Tinggal kitanya aja lagi berparak kada lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Sayyidina Muhammad, berkat rasa rindu Sayyidina Muhammad tadi, kita kawa pulang memaham ini na ilmu kawa, kita diberikan Allah Ta'ala taufik supaya hadir di majelis ilmu berkat rasa rindu Sayyidina Muhammad terhadap kita. Itu siapa orang itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah, berataan rahmat. La ilaha. Lalu Allah Ta'ala pandang, alhamdulillah malam hari ini bertambah-tambah ulang rasa nikmat kita, rasa ta'zim kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat akan ketika kita sudah merasakan kita jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad, kita sudah merasakan ada rasa rindu kepada Sayyidina Muhammad, kita sudah ada merasakan pentakdiman kepada Sayyidina Muhammad, ingat akan bahwasanya itu berataan Allah yang menggawi. Berataan itu adalah fi'lullah. Allah yang mencintai Sayyidina Muhammad, lalu Allah Ta'ala hendak hambanya supaya mencintai kekasihnya juga. Nangka itu Allah hendak mencintai, Allah hendak memberikan kepada hamba supaya seorang hamba ini cinta kepada kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada kita yang jatuh cinta, tapi kita diberikan hati oleh Allah supaya jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad. Itu membuang rasa ujub kena di sana, membuang rasa riya, membuang rasa sum'ah di sanalah, supaya cinta kepada Sayyidina Muhammad itu membuahkan hasil. Itulah semalam kita sudah membahas di pelai kita kada lawas lah setumat, makanya bersungsung hari ini pada lawas ada acara haul fakih muqaddam. Itu jangannya kada haul fakih muqaddam. Fakih muqaddam ini orang yang membuka apa? Tariqah Sadah Alawi. Jadi tariqah Sadah Alawi itu daripada al-fakihil muqaddam. Al-fakihil muqaddam, la ilaha illallah. Al-fakihil muqaddam itu sanadnya sampai kepada Habibuna Muhammad, nasab lawan sanad. Kayak itu juga ambilan daripada ahli tasawuf. Lalu ada di desa Kunyit situ maulah acara haul al-fakihil muqaddam. Sudah rancak dibawahi ke sana, ada kawat arus.
malam ini barang nah ya julung ada mati kita bermajlisan kada lawas. Mudah-mudahan yang hadir dapat juga berkah al-fiqhil muqaddam insyaallah, karena di sana dihadirkan bukuan ahli majelis insyaallah lah. Nah di sini napa jadi yang terdahulu itu sudah kita bahas. Napa kada mungkin orang itu kawa ambil manfaat daripada Al-Qur'an, daripada hadis Sayyidina Muhammad. Al-Qur'an itu napa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rahmat Allah Ta'ala itu parak benar ketika orang mendengarkan Al-Quran, ia mendengarkan bujur-bujur. Didengarakannya, dirasapinya, imbah didengarakannya, lihat aja rahmat Allah Ta'ala itu parak tolawaninya. Ini kada kawa menerima Sayyidina Muhammad, orang yang paling dicintai Allah, menasehati dengan hadis-hadisnya, yaitu mental juga. Kuitan menasihatinya padahal darah daging sidin, padahal padahal orang yang paling yang paling dikutaninya misalnya menyoinya setiap anak itulah pastinya tahu bahwasanya aku wani non kuitan aku durhaka, yaitunya kada mendengari juga mental. Nasihat tuh nang kaya apa itu mental. Apa garang sebabnya? Yang semalam itu sudah kita jelaskan. Penyebabnya adalah 3. Orang itu kada hendak bertaubat lawan Allah. Artinya apa? Ketika orang itu ketuju taubat kepada Allah, maka nyaman beratan itu akan masuk ke dalam jiwa raganya daripada nasihat. Amun hendak nyaman mendengarkan nasihat, bahkan kada itu aja, amunnya dasar bujur-bujur itulah orang itu min ahli taubah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli taubah berataan lah, kita menjadi orang yang ketuju bertaubat lawan Allah. Makanya paling kada kita sehari 100, itu paling kada sehari 100. Kenapa? Supaya berataan itu kawa kita ambil sebagai nasihat. Bahkan yang ada di hadapannya pun akan menjadi sebuah hikmah yang mana membawainya kepada nasihat yang begitu besar. Nya melihat apa aja di hadapannya, diambilnya nasihat. Makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Aidarus jelasin, aku mengambil ifadah, aku mengambil istifadah, aku mengambil faidah di seluruh makhluk Allah. Akhirnya seluruh makhluk Allah mengambil faidah lawan beliau. Melihat banyak pikirakannya, kawainya mengambil faidah daripada hikmah. Kok ada banyak kayak itu tak? Kawat harusnya mengambil faidah. Kenapa garang? Karena orangnya min ahli taubah. Artinya apa? Amun orang itu nak ada bertaubat setiap hari, orangnya kolab bertaubat kepada Allah, itu ngalih benar masuk nasihat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang ketujuh bertaubat, insyaallah lah masuk ke dalam kategori at-taibin, insyaallah al-khashi'in. Napa pulang yang kedua, orang yang takut kepada Allah. Amun orang itu kada takutan lawan Allah, kada mungkin kawa masuk nasihat. Kebalikannya, siapa yang takut hatinya paling kada adalah kecil hati kita tuh takut lawan Allah, amun dinasehati nyambung tak? Ini kada dinasehati lalu siapa ikam? Wah, sombong. Aduh sah siapa ikam merangutnya dinasehati, itu tanda hati masih belum barasih lagi. Karas. Orang dinasehati inggih pun, kan bagus mana kata-kata inggih pun tuh kalau lah. Guru Jodi, Allah yarhamu, mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan diangkat derajat beliau fil illiyin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin, dan kita mudah-mudahan dikumpulkan juga insyaallah bersama sidin insyaallah. Inggih pun dinasihati anak pian nih orang hadir ke 7 majelis bahaya ikamnya menasihati berapa umur ikam? Kenapa? Garang inya kada takutan lawan Allah, atau inya itu belum lagi hatinya itu ketujuh bertaubat. Amunnya hatinya ketujuh bertaubat, siapakah? Halus kah, ganal kah, hirang kah orangnya, putih kah, bungas kah, ada bungas kah orangnya, menasihatinya inggih pun. Inggih pun, tapi jangan inggih pun kena menyimpan dalam hati. Wah, ini esok kamu laku balas yo penasihati ya, be. Dan hendak membalas saya, Pak. Jangan mencoba-coba
Nah inilah menasihati inilah. Kalau hendak mencoba kawan nih hatinya berasih kan nih, coba mau nasihati jangan. Menasihati itu boleh, tapi ingat akan ada adab-adabnya. Menasihati, mencoba-coba menasihati, karena ujung-ujungnya kada baik. Coba panggil, aku nak menasihati sidin nih di hadapan orang banyak, sangit kada sih, namanya sidin sangit berarti orangnya nih keras hati toh. Nah pakai itu, ada boleh menasihati orang di hadapan orang banyak, ada boleh, haram. Itu lain nasihat. Innama dzalikal fadhihah. Itu lain nasihat di orang banyak, tapi amunnya menasihati orang di hadapan orang banyak itu adalah hinaan bagi orang itu. Ada boleh, haram hukumnya. Ingatkanlah, ada boleh di hadapan orang banyak, ada boleh. Orang bawanya ke warung, ayo kita ke warung satu mat, makanan ke Padang dulu. Makanan kita dulu sana. Tukaran jangan, ayo kita ke warung dulu. Jadi sekalinya makan apa? Sekalinya teh lapas. Wadai karing. Bah, bisa kada masuk juga pang nasihat nang ini malah mungkin dia tambah sangit napa nih. Ke warung dulu. Mbah ke warung napa? Ayo kita ke mall dulu, kita ke mall. Wah, nukar baju hanyar. Kamu hendak beli kena aja amplop gasan kamu 10 juta. Nah, itu bujuran toh. Belum lagi diberi nasihat, ini sudah kasih nasihat dia. Beduhulu tuh pang, insyaallah tah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hikmah, dulu hanya mau'izah hasanah. Katakanlah orang yang ketujuh bertaubat akan dapat mengambil manfaat di setiap makhluk Allah yang maha hebat. Orang yang takut lawan Allah inya akan mengambil faidah di setiap apapun yang ada di muka bumi. Yang terakhir, orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amun orang tuh ditagur kada mengambil manfaat dari taguran tuh. Imma Allah kamu nagur diberi Allah Ta'ala musibah malah bebangan bemagat sakit lawan Allah kayak apa kisahnya. Orang amun ditagur Allah inya bisa nasihat itu dari Allah. Imma nasihat taguran itu imma dari kuitan, imma dari peguruan, imma dari alam semesta. Taguran dari alam semesta bisa juga. Tapi yang kau mengambil manfaat itu adalah orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah itulah, coba lihat orang-orang kafir. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Artinya mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan engkau ada dinding. Oh, dinasihati Al-Quran orang kafir nih. Nyata-nyata Al-Quran bujur, disambatnya pulang antara ikam lawan kami ini ada dinding, wahai Sayyidina Muhammad. Kita jangan nangkai itu. Amun mendengar hadis Sayyidina Muhammad, jar Sayyidina Muhammad, tuntut ilmu, jangan sampai kita dinding itu ke perkataan Sayyidina Muhammad. Jar Sayyidina Muhammad, jangan minum minuman dinding. Tetap aja minum minuman, maksudnya minuman yang ada boleh. Amunnya minuman yang boleh aja. Minuman yang ada boleh. Riba, jar Sayyidina Muhammad, jangan di dindingnya nasihat itu mental. Bapak juga aku mendengarkan, yang penting aku sukses. Nah itu tuh hatinya tak ada jar kada napa kelakuan itu ya bagisanya. Mencurangi orang, membunguli orang, menyakiti hati orang, sama aja tuh. Nang kayak ini jo contohnya nah. La ilaha illallah Muhammad. Jadi Sayyidina Muhammad jangan sombong. Ya sombong jualan makhluk Allah Ta'ala tak merasa bisi, merasa hebat, merasa kuat, merasa mulia, merasa orang merasanya itu merasa bebalikannya.
merasa hina. Tapi jangan juga gulung-gulung di jalanan, lu nak merasa hina guruin aja. Kalau gulung-gulung di licak situ mah itu bungulan karanya. Orang merasa hina di hadapan, artinya kita ini artinya kita ini banyak benar dosa. Jangan merasa lebih hebat daripada makhluk Allah. Ini orang kafir. Orang kafir siapa yang menasihatinya? Yang menasihati siapa? Sayyidina Muhammad. Yang disambat Sayyidina Muhammad apa? Wahyu daripada Allah. Melihat Sayyidina Muhammad itu jin kada perlu berkata-kata. Sayyidina Muhammad sudah menjadi rahmat baparak. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat yang paling ganal siapa? Rahmat Allah Taala yang paling ganal siapa? Sayyidina Muhammad. Harusnya amalnya beparak lah Sayyidina Muhammad menasehatinya di hadapan nih. Iya itu kada rasuk juga mental. Batu pulang Al-Quran pulang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad. Jangan sampai kita nangkai itu juga. Jangan sampai apa orang kafir, fa'mal innana 'amilun, maka beramallah engkau. Menantang ikam aku. Allah. Sesungguhnya kami juga beramal. Wah, ulun sudah buka tafsirnya ini. Kayak itu orang kafir. Ikam aku. Gawian ikam, gawian aku. La ilaha illallah. Jangan kayak itulah, jangan. Artinya apabila dinasihati, mendengar di HP, ambil manfaat daripada nasihat. Apa jar punya Tuhan yang coba taubat jar menasihati orang sudah kada tahu panggilnya taubat harap pada kita aku. Makanya di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya ketika kita melihat ada ahli maksiat, ini ada orang maksiatnya itu kayak apa aja selain syirik lah, ahli maksiat, sekalinya ada pohon ganang, lalunya bersembunyi di pohon tadi, ada kelihatan kita kalau lah muncul di sebelah ini masuk sebelah kanan, muncul sebelah kiri, wajib kita husnudzan, mungkin ini sudah diangkat pangkat menjadi wali Allah. Itu tuh orang bahari itu Pak, itu tuh husnudzannya lawan hamba Allah. Ini minuman guru aja melihat gara ini buat dosa guru aja kalau pinainya tengah malam nangis, kita tengah malam sombong aja hati. Orang itu orang ahli maksiat itu kada tahu pang malamnya nangis kenapa jadi banyak hutang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai itu kalau pinanya nangis menyesali dosanya kita bang, merasa kada berdosa itu hakikat dosa, sombong. Yang kada berdosa itu Sayyiduna Muhammad. Yang kada berdosa itu seluruh para nabi dan malaikat. Amun kita nih bang, mengaku aja berdosa aja. Amun mengaku dosa itu apa? Gara-gara terpancing untuk membaca istighfar. Amun sudah terpancing membaca istighfar, masuk dalam kategori ahlut taubat. Nyaman mendapatkan nasihat. Nyaman benar orang. Inggih pun, terima kasih banyak lah menasihati aku. Inggih pun. Makrami mana inggih pun ni lah. Nah, ila firman Allah Subhanahu wa taala nabada wa aqsamu billahi jahda aymanikum la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Artinya, dan mereka bersumpah demi nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, bersumpah ulang, sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang memberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat. Amunnya datang kena Rasul jadi kami insyaallah dapat aja petunjuk. Bersumpah kami namanya ada datang kena amunnya sidin datang ya insyaallah aku empat aja, aku ini aja. Bersumpah demi nama Allah. Amun sidin datang jadi Sayyidina Muhammad datang nih kisahnya nih. Ya, Rasul datang nih. Nah, apa pulang jalan manakala datang kepada mereka memberi peringatan, lahir Sayyidina Muhammad. Sekalinya apa? Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauh.
tambah jauh jadinya. Maka tadi bersumpah jeramunya datang kena insyaallah baik. Han manusia itu mana eta tak kena jar amun dapat rezeki kena insyaallah ulun hendak umrah, amun dapat rezeki kena hendak bersedekah insyaallah, amun dapat rezeki kena hendak imbah datang dapat rezeki kada ingat lagi lawan yang memberi rezeki ucapan alhamdulillah jin kada mbah tu pulang napah di bawah maksiat pulang saking rahmatnya Allah pulang napah tetap aja Allah memberi nikmat lawan orang tersebut. Kita kada rahmat lah Allah Ta'ala jama ampuni, Allah Ta'ala jama memberi nikmat lawan orang-orang ahli maksiat itu nah. Masa kita kada kawa pas melihat orang lalu jangan menghina orang lah, wah inya tuh nah jangan itulah kecuali jauh mereka dari kebenaran, menambah mereka dari jauh daripada kebenaran. Kenapa garang ada sifat sombong, kadahapun menerima jar Habib Umar siapa yang dinasehati maka inya itu berontak, maka ketahui bahwasanya hatinya masih rigat. Hendak mengetahui hati rigat dinasehati mental, dinasehati bagus saja toh baik nang kayak ini dilakukan, iya itu menentang juga biasanya lah menolaknya itu, penolakannya itu gara-gara dunia, karena ini hendak mendapatkan dunia. Dinasehati lalu aja apakah alasannya mencari alasan yang baik. Inya kenapa gerak? Inya mah otak manusia ini pintar, mau olah alasan tuh pintar. Coba ambil nasihat yang baik itu nah, lebih baik lagi tuh insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba Allah ya Allah dengan berkat hujan ya Allah, dengan berkat hamba Allah yang soleh ya Allah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Jangan haramkan mereka itu ya Allah daripada melihat keindahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Siapa yang hadir khususan pada malam hari ini ya Allah, ampuni dosa-dosanya dengan berkat al-fiqhil muqaddam. Ampuni dosa kami ya Allah agar kami bisa menerima segala nasihat ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami takut hanya kepada Engkau ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah mahabbah kepada Nabi Engkau ya Allah, kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah mereka yang pernah menasihati kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, baikkan ya Allah kehidupan mereka ya Allah, bahagiakan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Dan mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang berguna dan menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad ya Allah. Yang hadir pada taat matikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Sayyidina Muhammad tersenyum di wajah kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita dibimbing langsung oleh Sayyidina Muhammad ketika mengucapkan akhir daripada finish la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.